Rumah Pak Yamin berdiri di ujung jalan perumahan tua yang tak lagi ramai. Bangunannya sederhana tapi bersih, pagar kayu yang memudar oleh hujan dan matahari itu tetap tertutup rapat setiap hari. Tak banyak tamu, hanya sesekali ada warga yang mampir mengantarkan titipan atau sekadar menyapa. Pak Yamin hidup bersama istrinya, Bu Rahma. Keduanya sudah sepuh, tidak punya anak, tapi dikenal baik oleh semua tetangga. Setiap Jumat mereka rutin mengantar sembako ke masjid, membantu tetangga sakit, bahkan sering membiayai anak yatim untuk sekolah tanpa pernah mengungkit satupun. Namun rumah itu tetap sunyi, terlalu sunyi, hingga datangnya seorang perempuan muda bernama Ranti, usia sekitar 30, kulit sawo matang, bertubuh kecil, dan suara yang sangat pelan. Ia datang dari desa seberang atas rekomendasi ustaz di pengajian tempat Bu Rahma biasa mengaji. Tidak banyak yang tahu latar belakang Ranti. Ia tak bicara banyak, hanya senyum, rajin bekerja, dan selalu terdengar melantunkan solawat setiap pagi saat mencuci piring atau menyapu halaman belakang. Solawatnya lembut, seperti dibisikkan, tapi terasa menembus diamnya rumah. Awalnya, kehadiran Ranti membuat rumah itu terasa lebih hidup. Bu Rahma lebih sering tersenyum, Pak Yamin tampak sehat, dan burung-burung kembali datang ke halaman, seolah tidak ada apapun yang salah. Namun tetangga sebelah, seorang perempuan bernama Bu Jekti, mulai merasa terganggu, bukan karena suara atau perilaku Ranti, tapi karena sejak kedatangan Ranti, bisnis warung kecilnya sepi. Padahal sebelumnya selalu ramai oleh anak-anak sekitar dan para tukang bangunan. Ia mulai menyindir setiap pagi lewat pagar, kadang dengan nada manis, kadang dengan lirikan sinis. "Wah, sekarang rumah Pak Yamin ada suara merdu ya, sampai-sampai rejeki orang lain jadi minggir," katanya suatu pagi sambil menyiram tanaman yang sudah lama kering. Bu Rahma hanya tersenyum. "Ah, Bu Jekti ini, jangan suuzan. Ranti itu rajin solawatan, mungkin Allah kirim ketenangan ke rumah kami." Tapi malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, dan di dapur, lampu temaram mulai berkedip, piring-piring bergetar ringan, dan suara seperti bisikan mulai terdengar dari sudut ruangan yang tak ada orangnya. Pak Yamin mengira itu hanya angin, tapi Ranti yang sedang melipat kain di ruang belakang tiba-tiba menghentikan geraknya. Wajahnya berubah dingin, dan tanpa berkata apa-apa, ia melangkah pelan ke arah dapur, berdiri di sana lama, membaca sesuatu dengan bibir yang nyaris tak bergerak. Keesokan paginya, Bu Jekti ditemukan pingsan di warungnya, matanya terbuka lebar, bibirnya membiru, dan ia menggigil seperti orang yang baru keluar dari kolam es. Warga mulai berbisik, tapi tidak ada yang berani menuduh. Ranti tetap diam, tetap bersih-bersih, tetap bersolawat setiap pagi, tapi mulai ada yang memperhatikan, bahwa setiap kali ia lewat di lorong sempit belakang rumah, kucing liar yang biasa tidur di sana langsung melarikan diri tanpa suara. Dan sejak saat itu, rumah Pak Yamin tak lagi hanya dihuni oleh 3 orang, karena malam-malam berikutnya, ada jejak langkah yang tak pernah terlihat pemiliknya, dan udara di lorong dapur terasa lebih dingin dari biasanya. Malam hari di rumah Pak Yamin selalu sunyi, tak ada televisi, hanya radio kecil yang sesekali menyala untuk mendengarkan kajian atau salawat penutup hari. Bu Rahma tidur lebih cepat dari biasanya, dan Pak Yamin biasa duduk di teras sampai kantuk datang pelan. Namun sejak Ranti tinggal di sana, suasana malam berubah, bukan menjadi lebih ramai, justru lebih sunyi. Tapi sunyi yang terasa seperti ada sesuatu yang mendengar dari balik langit-langit, sunyi yang membuat orang enggan berbicara terlalu keras meski sendirian. Suatu malam, saat angin berhenti dan udara menjadi sangat lembab, Pak Yamin mendengar suara langkah pelan di atas genteng, bukan suara tikus atau kucing, tapi seperti suara sandal yang berjalan satu-satu, perlahan, lalu berhenti tepat di atas ruang tengah. Ia mematikan radio, menatap langit-langit rumah, tapi tak berkata apa-apa, hanya menahan napas, lalu bangkit mengambil senter, tapi sebelum ia keluar, Ranti sudah lebih dulu berdiri di ambang pintu dapur, wajahnya tenang, tapi matanya menatap lurus ke arah atap. "Tak perlu, Pak,"
kalau cuma lewat, nanti juga hilang, ucapnya singkat, lalu kembali ke dalam, meninggalkan Pak Yamin yang terpaku di tempatnya. Keesokan harinya, langit mendung sejak pagi, dan saat Ranti menyapu halaman belakang, ia menemukan segumpal kain putih berisi jarum karatan dan rambut yang dililit seperti simpul mati. Ranti tak bersuara, hanya mengambil mangkuk kecil, menuang air wudhu, dan membaca sholawat pelan sambil menenggelamkan benda itu dalam air. Tak ada suara keras, tak ada letupan, hanya suara lirih seperti desak angin yang kembali lewat genteng, lalu hilang ditelan awan. Tetangga sebelah, Bu Jekti, masih terbaring sakit, tubuhnya kaku dan lidahnya keluh, tapi di tangan kanannya ditemukan bekas luka kecil seperti tusukan halus. Bidan desa tak bisa menjelaskan, hanya berkata mungkin akibat gigitan serangga, meski anehnya, lukanya membentuk lingkaran tak rata. Di tengah keheningan rumah itu, Bu Rahma mulai mimpi buruk. Setiap malam ia bermimpi duduk di ruang tamu rumahnya sendiri, namun semua jendela ditutup kain hitam, dan ada suara yang berbisik dari luar, memanggil namanya tapi bukan dengan suara manusia. Pak Yamin tak berani membangunkannya, hanya memegang tangannya dan membaca ayat kursi pelan-pelan, hingga Bu Rahma berkeringat dingin dan terbangun dengan wajah pucat. Malam berikutnya, Ranti duduk di ruang belakang lebih lama dari biasanya. Di hadapannya ada kendi tanah liat berisi air sumur. Ia menaburkan daun bidara dan secuil garam, lalu membaca salawat berulang-ulang, pelan, nyaris seperti gumaman anak kecil yang sedang menenangkan adiknya. Dari luar rumah, seekor burung hantu bertengger di pohon mangga, tak bersuara, hanya menatap lurus ke dalam rumah seperti tahu ada sesuatu yang dijaga, dan sesuatu yang sedang mencari celah untuk masuk. Tapi malam itu, langkah-langkah di atas genteng tak terdengar lagi, dan udara dingin menghilang, digantikan aroma samar kayu gaharu dan bunga kenanga yang entah datang dari mana. Bu Rahma tidur lebih tenang, Pak Yamin tak lagi terbangun tengah malam, dan hanya Ranti yang tetap duduk diam hingga azan subuh, menunggu sesuatu yang hanya ia dan langit malam yang tahu bentuknya. Hari itu, langit mendung tak hujan, suasana perumahan seperti berhenti sejenak, anak-anak tak bermain, warung sepi, dan suara kendaraan hanya terdengar sesekali dari kejauhan. Di rumah Pak Yamin, Ranti seperti biasa menyapu halaman dan melantunkan sholawat dalam bisikan nyaris tak terdengar. Pak Yamin sedang membaca koran di teras, sementara Bu Rahma menyiapkan air teh hangat. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja, tak ada tanda-tanda bahwa beberapa hari sebelumnya terdengar suara langkah di atap dan ditemukannya gulungan rambut bernoda darah di bawah pot bunga. Namun di balik pagar warung yang masih tertutup, seorang pria setengah baya berdiri diam sambil menatap ke arah rumah Pak Yamin. Wajahnya keras, matanya tajam, dan di tangannya tergenggam tasbih hitam yang usang. Ia adalah Pak Hashim, mantan guru ngaji dan sekaligus saudara jauh dari Bu Jekti. Ia datang dari kampung sebelah karena dipanggil secara diam-diam oleh keponakannya yang kini hanya bisa rebahan dengan mata kosong dan mulut yang terkunci seakan lupa caranya bicara. Pak Hashim bukan dukun, tapi bukan pula orang sembarangan. Ia tahu bau sihir, tahu hawa gelap, dan tahu kapan seseorang sedang bermain di luar jalur manusia biasa. Dari kejauhan, ia mengamati Ranti, memperhatikan langkahnya yang ringan, ekspresi wajahnya yang tenang, dan sholawatnya yang tak pernah putus meski pelan. Anak ini bukan biasa, gumamnya dalam hati. Malamnya, ia berjalan pelan ke belakang rumah Pak Yamin, membawa sebotol air kelapa dan daun kelor kering yang digenggam erat. Ia menaburkan sedikit di ujung tanah dekat sumur, berharap bisa mencium tanda gangguan yang biasa keluar dari tanah jika rumah tersebut sedang diserang. Namun yang ia rasakan justru sebaliknya, udara di sekitar sumur terasa bersih, terlalu bersih untuk rumah yang sedang menjadi sasaran santet. Siapa yang menjaga tempat ini? Tanyanya pelan pada dirinya sendiri. Di dalam rumah, Ranti seperti tahu ada yang memperhatikan. Ia berdiri di depan jendela dapur, tidak membuka tirai, hanya menunduk sedikit, lalu kembali ke ruang belakang dan mengambil sehelai kain putih dari dalam lemarinya. Di atas kain itu,
terlukis lambang kecil seperti jejak tapak kaki yang dikelilingi bintang segi 5. Pak Hashim pulang malam itu tanpa suara, tapi dalam hati ia mulai curiga, bukan pada Ranti sebagai pelaku, tapi pada sesuatu yang tak tampak yang terus mengikuti Ranti kemanapun ia pergi. 2 malam kemudian, warga kembali digegerkan kabar, 2 ayam milik Bu Jekti ditemukan mati dengan mulut penuh tanah, dan salah satu jendela rumahnya terbuka lebar padahal terkunci rapat sebelum tidur. Pak Hashim segera datang ke rumah itu, ia membaca sesuatu di depan pintu, menaburkan garam kasar, dan menggantung raja kecil dari benang hitam. Setelah itu ia hanya berkata pelan kepada tetangganya, bukan kiriman dari Ranti, tapi kiriman untuk Ranti, cuma tak pernah berhasil masuk. Saat berita itu menyebar, warga mulai resah, tapi juga mulai merasa bahwa rumah Pak Yamin bukan lagi rumah tua biasa, dan pembantu muda bernama Ranti bukan sekadar tukang sapu dan pencuci piring. Karena meski banyak rumah mulai kena imbas, rumah Pak Yamin tetap tenang, dan malam-malam di sana selalu diiringi oleh suara sholawat pelan yang bergema dari sudut dapur, suara yang membuat hawa panas menghilang, dan hawa sihir tak berani mendekat. Malam itu angin berputar dari arah barat, langit gelap tak berbintang, dan suara jangkrik menghilang seperti dihapus. Di rumah Pak Yamin, semua pintu dikunci rapat, tapi Ranti tidak tidur. Ia duduk di ruang belakang dengan lampu kecil menyala, di hadapannya sebuah kendi dan selembar kertas berisi raja kuno dengan tulisan Arab gundul. Pak Hashim datang tidak mengetuk, hanya berdiri di luar pagar sambil mengucap salam pelan, "Assalamualaikum, saya hanya ingin bicara, bukan menuduh." Suaranya tenang tapi dalam, seperti tahu rumah itu lebih dari sekadar bangunan. Pak Yamin membuka pintu dan mempersilakannya masuk. Meski sedikit ragu, Bu Rahma menyuguhkan air hangat seperti biasa, dan Ranti hanya muncul setelah dipanggil, dengan wajah datar dan sorot mata yang tidak menantang, tapi juga tidak takut. Pak Hashim menatapnya lama, lalu berkata lirih, "Kamu bukan dari kalangan biasa, dan kamu juga tidak sendiri, saya sudah lihat jejaknya, dia bukan jin liar, bukan pula hasil perjanjian hitam." Ranti diam sejenak, lalu menjawab pelan, "Saya tidak pernah memanggil, tapi sejak kecil saya dilindungi," katanya dari keturunan Bani Rakib, bangsa jin yang bersumpah setia menjaga zikir dan sholawat. Ruangan menjadi sunyi, hanya terdengar detak jam dan napas yang berat dari Pak Yamin. Ia tidak mengerti sepenuhnya, tapi merasa bahwa sesuatu yang besar sedang dibicarakan tanpa ia bisa menjangkaunya. Pak Hashim mengangguk, "Bani Rakib, saya pernah dengar, dulu mereka dikenal sebagai pembela para ahli ilmu, bukan untuk menyerang, tapi menjaga agar yang dizalimi tetap bisa bertahan. Biasanya mereka tidak muncul kalau bukan karena gangguan besar." Malam itu perbincangan tak berlangsung lama. Pak Hashim hanya berpesan, kalau benar yang mengganggu adalah pelaku santet kelas berat, biasanya dia akan mencoba lagi, tapi kali ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membunuh. Ranti menatap keluar jendela, lalu menutupnya perlahan. "Saya siap, bukan karena berani, tapi karena saya tidak sendiri." Dan benar, 2 malam kemudian, gangguan datang dengan wujud yang lebih nyata. Paku panjang berkarat ditemukan tertanam di pintu kamar Bu Rahma, disusun seperti panah mengarah ke tempat tidurnya, dan seutas rambut dengan simpul rumit tersembunyi di bawah bantal. Bu Rahma mulai batuk darah meski tidak demam, dan malam itu ia mengigau dalam tidur, menyebut nama-nama orang yang tak dikenal, tangannya gemetar, dan matanya menatap kosong ke arah sudut langit-langit yang gelap. Ranti tidak panik, ia memandikan Bu Rahma dengan air dari kendi yang biasa ia pakai, membacakan sholawat dengan suara sedikit lebih lantang dari biasanya, dan meniupkan doa ke 4 penjuru rumah. Malam itu bau wangi bunga Kamboja tiba-tiba memenuhi dapur, padahal tak ada bunga di sana. Di luar, Pak Hashim berdiri mengawasi dari kejauhan, menggenggam tasbihnya erat-erat, lalu berkata dalam hati, yang menyerang bukan orang sembarangan, tapi yang menjaga anak ini, juga bukan makhluk biasa. Dan sejak malam itu, rumah Pak Yamin bukan lagi sekadar rumah,
tapi menjadi medan diam antara niat buruk dan pelindung gaib yang bekerja dalam sunyi, tanpa sorotan mata, tanpa ritual aneh, hanya kekuatan doa yang dilantunkan dengan khusyuk dan hati yang bersih. Pukul 2 dini hari, rumah Pak Yamin diliputi keheningan aneh, lampu dapur mendadak padam, meski listrik di ruang lain masih menyala, dan udara berubah dingin seperti habis hujan, padahal langit kering dan tak ada suara tetes air dimanapun. Ranti terbangun tanpa sebab, tidak gelisah, hanya tubuhnya terasa kaku seperti ditahan sesuatu. Di luar kamarnya terdengar suara kursi digeser pelan, suara sendok jatuh, lalu bisikan panjang yang tak bisa dikenali artinya, bukan bahasa manusia, dan bukan pula suara satu orang. Ia berdiri, menyalakan lampu minyak kecil, mengambil air dari kendi, dan melangkah ke ruang tengah, tempat semua suara itu berasal. Di sana, Pak Yamin terduduk di lantai, matanya kosong, tangannya menekan dada seperti kesakitan, dan Bu Rahma tergeletak setengah sadar, tubuhnya dingin seperti batu. Ranti meletakkan kendi di lantai, menengadah sedikit, lalu memejamkan mata, membaca sholawat yang sama yang biasa ia lantunkan, tapi malam itu suaranya tidak pelan, suaranya mengisi ruangan, dan terdengar menggema seperti dibalas dari arah langit-langit rumah. Dari atas, terdengar suara cakar menggaruk kayu, cepat dan panjang, lalu suara desis rendah seperti binatang besar sedang menahan amarah, lampu-lampu berkedip, dan udara jadi lebih padat, seperti ada sesuatu yang bergerak tanpa bentuk di antara langit-langit dan lantai. Pak Hashim yang malam itu menginap di ruang tamu, segera bangun, mengambil tasbih dan sebotol air putih, ia menyiramkannya ke arah suara, tapi air itu menguap sebelum menyentuh lantai, menghilang seperti dilempar ke dalam api panas. Santet malam keempat, ini bukan kiriman biasa, ini sudah tahap, ijon darah, gumamnya, matanya menatap ke atas, kalau tidak dihentikan malam ini, bisa ada yang mati. Ranti berjalan pelan ke tengah ruangan, lalu bersujud di lantai, membacakan ayat-ayat yang tak keras, tapi terasa menekan, dan dari arah belakangnya, angin tiba-tiba berhenti, suara mendesis menghilang, dan muncul bau harum kayu manis yang menyebar perlahan. Di langit-langit rumah, samar terlihat bentuk tubuh besar membungkuk, tak berbentuk jelas, hanya mata hitam yang meneteskan cairan merah pekat, sebelum ia berbalik dan lenyap seketika dalam kabut hitam yang seolah tertelan tanah. Pak Yamin mulai bisa bernapas normal, Bu Rahma menangis perlahan tanpa tahu mengapa, dan Ranti berdiri kembali dengan mata sedikit merah, namun tetap tenang, tidak bicara sepatah kata pun. Pak Hashim menghampirinya, itu bukan jin biasa, dia tidak datang sendiri, dia dikirim oleh orang yang tahu cara membuka jalur hitam yang terlarang. Ranti mengangguk, saya sudah tahu siapa yang kirim, sejak malam pertama saya datang ke rumah ini. Pak Hashim menatapnya lama, tapi kamu diam. Ranti menunduk, kalau saya bilang sejak awal, rumah ini tidak akan selamat, karena orang baik biasanya menolak percaya kalau yang jahat adalah orang terdekatnya. Dan malam itu, mereka bertiga duduk di ruang tengah sampai fajar, tak ada yang tidur, hanya menunggu waktu berjalan, dengan keyakinan bahwa setelah malam itu, semua akan berubah, karena musuh yang mengirim tidak lagi bermain diam-diam. Ia akan datang dengan wajahnya sendiri. Pagi itu sunyi seperti biasa, tak ada suara anak kecil, tak ada ayam berkokok, hanya gemerisik daun yang gugur satu persatu di halaman rumah Pak Yamin. Langit mendung tipis seperti enggan terbuka penuh, dan angin berhembus dari arah belakang rumah, membawa bau tanah basah dan sisa asap dari malam sebelumnya. Ranti tetap bekerja seperti biasa, menyapu halaman dan menyiram bunga, seolah tak terjadi apa-apa, padahal malam tadi mereka nyaris kehilangan nyawa, dan masih belum tahu serangan macam apa lagi yang akan datang. Pak Hashim duduk di teras, menatap jalanan yang sepi, lalu berkata lirih, kalau kamu sudah tahu siapa yang kirim, sebaiknya kita mulai bicara. Ranti berhenti menyapu, menatap ke arah pagar yang setengah terbuka, dia akan datang sendiri siang ini, bukan untuk menyerang, tapi untuk memastikan bahwa ancamannya diterima.
Dan benar, tepat setelah azan zuhur, langkah kaki mendekat, suara sandal menyentuh kerikil, dan suara lirih yang dibuat-buat ramah, "Assalamualaikum, Pak Yamin, Bu Rahma, ada waktu sebentar." Yang berdiri di depan pagar adalah Bu Erna, tetangga 3 rumah dari Pak Yamin, perempuan setengah baya, dikenal aktif di pengajian ibu-ibu, suaranya lembut, selalu tersenyum, tapi matanya tak pernah benar-benar hangat, seperti menyimpan sesuatu yang lama tertahan. Pak Yamin menyambut dengan sopan, mempersilakan masuk. Bu Erna duduk di kursi rotan dan menghidupkan suasana seperti biasa, menanyakan kabar, berbicara tentang harga beras, hingga tiba-tiba menoleh ke arah Ranti yang sedang membawa teh. Pembantunya ini pintar ya, wajahnya tenang, auranya kuat, katanya sambil tersenyum tipis. Jarang ada pembantu bisa tinggal di rumah ini lama, biasanya sakit-sakitan atau minta pulang sendiri. Ranti hanya tersenyum kecil, menunduk sopan, tak menjawab sepatah kata pun. Lalu Bu Erna bicara lebih pelan, "Saya ini sayang loh sama Bu Rahma, jangan sampai rumah ini diserang macam-macam, soalnya kan sekarang zaman aneh, kadang orang baru bawa hawa lain." Pak Hashim yang sejak tadi diam menatapnya dalam, lalu menjawab, "Kami tahu, Bu, memang hawanya beda, tapi bukan dari dalam rumah, dari luar." Bu Erna terdiam sejenak, bibirnya mengatup, lalu tertawa pelan, "Ah, Pak Hashim ini, masih suka main perasaan, saya ini cuma tetangga yang khawatir." Setelah itu, ia berpamitan, dan pergi tanpa menoleh ke belakang, tapi sejak langkahnya keluar pagar, udara di sekitar rumah seperti berubah sedikit, tidak lagi berat, seperti energi kotor yang sempat menggantung, akhirnya mundur beberapa langkah. Setelah ia pergi, Ranti duduk di serambi samping, membaca sholawat pelan, sambil memejamkan mata, lalu berkata kepada angin yang datang berputar lembut, "Dia yang kirim, tapi bukan dia yang kuat, ada yang bantu dari luar kampung ini, jin buangan yang haus darah." Pak Hashim menimpali, "Kalau begitu, kita tak cukup hanya dengan air dan doa, kita butuh penjaga yang lebih dari sekadar pelindung biasa." Ranti membuka kain kecil dari sakunya, berisi butiran garam yang pernah ditaburkan di rumahnya sejak kecil. "Saya tidak pernah minta dijaga, tapi sejak usia 7 tahun, suara itu datang sendiri, bilang kalau saya harus tetap di jalur sholawat, karena saya sedang dibuntuti garis yang panjang." Dan malam itu, ketika semua tertidur, suara angin kembali berputar di halaman, membawa bayangan samar yang berdiri tepat di bawah pohon belimbing, tak bergerak, tak bersuara, hanya mengamati. Tapi dari dalam rumah, suara sholawat tetap mengalun, tenang, dan udara tetap dingin bersih, karena sesuatu yang besar sedang menunggu waktu untuk turun. Langit malam itu kelabu kelam, tidak hitam pekat, tapi seperti tertutup kabut yang menggantung di atas seluruh perumahan. Angin tak bertiup, dan suara jangkrik sama sekali tak terdengar, bahkan anjing-anjing di ujung jalan tak menggonggong seperti biasanya. Di dalam rumah Pak Yamin, suasana lebih hening dari biasanya. Ranti duduk di ruang belakang dengan lilin menyala di sisinya, tangannya meremas tasbih kecil dari kayu cendana, dan di depannya kendi tanah liat berisi air sumur yang dicampur daun bidara dan bunga kenanga. Pak Hashim tak lagi berada di sana. Sejak pagi tadi ia pamit ke pesantren untuk mengambil sesuatu, dan berpesan agar jangan buka pintu untuk siapapun malam itu. Ranti mengangguk tanpa banyak bicara, ia tahu malam ini bukan malam biasa. Jam menunjukkan pukul 1.23 saat lampu ruang tengah tiba-tiba padam sendiri, bukan karena mati listrik, tapi seperti disedot, dan dari arah ventilasi atas dapur terdengar suara napas berat, seperti seseorang, atau sesuatu, sedang merangkak perlahan menuruni dinding dari langit-langit. Pak Yamin terbangun karena suara kursi bergeser sendiri, dan Bu Rahma menggigil meski diselimuti 2 lapis kain, keringat dingin membasahi lehernya, dan matanya menatap ke arah sudut gelap kamar tanpa bisa bicara. Dari balik kaca jendela, samar terlihat sosok tinggi kurus berdiri di halaman, badannya tidak berbalut kain, hanya kulit yang melekat ke tulang, dan wajahnya kabur,
seperti bayangan yang tak mau dikenali bentuknya, tapi matanya terang merah menyala, tak berkedip, menatap langsung ke arah dalam rumah. Ranti berdiri, menyapu wajahnya dengan air kendi, lalu membuka pintu belakang perlahan. Dari balik pintu, angin dingin menerpa, dan aroma anyir darah mulai menyebar perlahan dari arah luar pagar. "Dia bukan dari sini," gumam Ranti pelan, "ini jin yang diundang dengan tumbal, bukan yang lahir dari tanah kampung ini." Sosok itu mendekat pelan, langkahnya tak menimbulkan suara, tapi setiap ia bergerak, rumput di tanah menghitam seperti terbakar, dan lampu-lampu tetangga berkedip sendiri. Tepat saat ia sampai di depan pintu, terdengar suara teriakan panjang dari arah rumah Bu Erna, jeritan wanita tua yang menggema tapi tercekik, lalu senyap seperti ditarik ke dalam air. Ranti tak bergeming, ia meletakkan kendi di lantai, membaca sholawat dengan nada rendah namun terus-menerus, dan dari belakangnya, seolah-olah terdengar langkah kaki lain, langkah pelan, berat, tapi tak membuat getaran, seperti bukan dari dunia yang sama. Angin berhenti, lalu tiba-tiba berputar ke dalam, lilin padam, kendi pecah dengan suara pelan seperti ditekan, dan udara terasa seperti terbakar dari dalam dada. Tapi kemudian, di antara sunyi itu, terdengar satu kali hentakan tanah dari luar jendela, dan sosok tinggi yang tadi berdiri kini terlempar mundur, tubuhnya menghantam pagar, dan menghilang seperti kabut yang terserap oleh bayangan sendiri. Pak Yamin menangis tanpa sadar, dan Bu Rahma mulai bisa menggerakkan jarinya kembali. Ranti menutup jendela, duduk, lalu menatap langit-langit sambil berkata pelan, "Kalau dia berani masuk sendiri, itu artinya yang mengirim sudah mengorbankan batasnya sendiri." Dan malam itu, rumah Pak Yamin tetap utuh, tapi seluruh warga di sekitar mulai bermimpi buruk dalam waktu bersamaan. Mereka melihat rumah Pak Yamin diselimuti cahaya putih samar yang tak terbakar, dan di atasnya, berdiri sosok berjubah putih yang wajahnya tak bisa dilihat siapapun. Pagi setelah malam itu, halaman rumah Pak Yamin tampak seperti biasa, rumput basah oleh embun, angin sejuk berhembus dari utara, dan suara burung kembali terdengar samar dari kejauhan. Namun satu hal berbeda, kendi air Ranti pecah, dan tanah tempat ia biasa meletakkannya terlihat menghitam. Bu Rahma mulai pulih, tapi matanya masih sayu, tubuhnya lemas seperti habis sakit berat semalaman. Pak Yamin hanya duduk termenung di kursi rotan, tak berkata-kata sejak malam terakhir, wajahnya penuh tanya, namun terlalu letih untuk bertanya. Ranti menyapu halaman seperti biasa, tapi dalam diamnya, hatinya bergolak. Ia tahu makhluk yang dikirim Bu Erna, melalui perantara dari luar kampung, bukan makhluk biasa, tapi jin pendendam dari golongan hitam, makhluk yang hanya bisa dikirim bila pengirimnya sudah menyerahkan sebagian jiwanya sebagai pengikat. Jin semacam itu tak sekadar mengganggu, tapi menuntut hasil, dan bila gagal, akan berbalik mencabik pengirimnya sendiri. Saat siang merambat naik, Pak Hashim kembali, membawa sebuah kitab tua dalam kain putih, dan mata yang sudah memerah karena tak tidur berhari-hari. "Saya ke makam lama di utara kampung, mencari nama-nama lama yang pernah terlibat dalam jalur pengirim ini. Ternyata sudah ada 3 korban sebelum ini, semua lewat dukun yang sama," katanya pelan. Ia membuka kitab itu, menunjukkan satu lembar rajah yang tak selesai, garis-garisnya seolah digores dengan darah kering. Kalau benar jin ini ditarik dari jalur darah, satu-satunya cara mengusirnya adalah dengan mengunci jalur baliknya, jalur tempat ia masuk. Tapi, Ranti menyambung, "Tapi jalur itu ada di tubuh saya." Pak Hashim menatapnya, pelan, "Iya." Ranti duduk di serambi belakang, mengusap tangannya pelan, lalu mengeluarkan seutas benang putih dari kantong bajunya, benang yang sudah ia simpan sejak kecil, diberikan oleh kakeknya, seorang guru tarekat dari desa yang sudah lama tenggelam di peta. Benang itu mengikat perjanjian, bukan dengan jin, tapi dengan niat, bahwa selama benang itu tak dibuka, Ranti hanya boleh bertahan, tak boleh melawan, hanya boleh menjaga, bukan menyerang. "Tapi kalau saya buka, maka saya membuka jalur lama,
jalur Bani Rakib yang lama tertutup, bukan hanya penjaga yang bangkit, tapi juga dendam lama dari garis yang pernah dikhianati, bisik Ranti. Pak Hashim menunduk, tak bisa memutuskan, karena pilihan itu bukan miliknya. Malam itu, Ranti tak tidur, ia duduk di depan pintu belakang, sendirian, tanpa kendi, tanpa air, hanya dengan benang putih yang kini sudah ia gulung pelan di jari-jarinya. Di luar, angin bergerak aneh, tak ke kiri, tak ke kanan, seperti berputar di satu titik, lalu menghilang. Dan dari arah pekarangan rumah Bu Erna, terdengar suara tangisan panjang, bukan jeritan, tapi tangisan perempuan yang ditinggal sesuatu yang sangat ia sayangi. Suara itu berhenti mendadak setelah satu kali letupan keras, seperti kayu tua yang patah dibakar. Tapi tak ada api, tak ada asap, hanya udara yang mengandung bau arang dan kemenyan basi. Dan pagi harinya, warga menemukan Bu Erna terbaring di tengah ruang tamunya sendiri, tubuhnya kaku, tapi tanpa luka, hanya matanya terbuka menatap langit-langit, dan bibirnya membeku dalam posisi seolah masih ingin bicara. Ranti tak keluar rumah hari itu, ia hanya menggulung benang putih itu lebih erat, dan membisikkannya satu nama, Rakib, pelan, tenang, dan dalam. 3 hari setelah Bu Erna ditemukan tak bernyawa, kampung menjadi lebih sunyi dari biasanya, tidak ada yang berani menyalakan radio keras-keras, tidak ada yang berani pulang lewat jalan sempit dekat rumah Bu Erna, dan malam-malam diisi oleh bisikan yang datang dari arah pepohonan belakang rumah warga. Seorang ibu melahirkan anaknya dalam keadaan menangis tak henti, bayi itu menangis siang malam tanpa jeda, dan tidak bisa tidur kecuali ditidurkan di ruangan gelap sepenuhnya. Bidan yang menangani berkata itu cuma trauma lahir, tapi para tetua kampung tahu, itu bukan sekadar trauma. Pak Karno, tetangga samping rumah Bu Erna, jatuh dari tangga saat malam, katanya ia melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di undakan rumahnya, membelakanginya, dan saat ia panggil, sosok itu menoleh pelan, namun wajahnya bukan wajah siapa-siapa, hanya rongga kosong dan kulit pucat seperti kain perca basah. Ranti tahu semua itu bukan ulah jin lain, tapi sisa dari arwah Bu Erna yang belum diterima tanah, karena Bu Erna meninggal bukan dalam tenang, melainkan dalam perjanjian yang terputus di tengah jalan, dan siapapun yang mati membawa dendam, tak akan diam. Malam keempat sejak kematiannya, rumah Pak Yamin mulai diganggu, bukan oleh suara, tapi oleh aroma, bau rambut terbakar bercampur darah, menyusup ke dalam kamar Bu Rahma, dan membuat Pak Yamin batuk darah kembali, meski siang harinya ia sehat. Ranti duduk di ruang tengah, menatap kendi baru yang ia isi tanpa doa, karena airnya tidak lagi cukup, perlindungan dari langit mulai melemah, karena yang datang bukan sekadar jin, tapi arwah manusia yang tak diterima dunia bawah, tapi belum mampu naik ke atas. Pak Hashim datang terburu-buru malam itu, membawa sebungkus tanah dari kaki bukit sebelah barat. Ini tanah kuburan lama, kuburan yang ditinggal leluhur kampung ini sebelum pindah ke sini, katanya sambil memercikkan ke sekeliling rumah. Tanah ini netral, bisa membatasi pergerakan roh gentayangan. Tapi Ranti tahu itu tak akan bertahan lama, karena sumber gangguannya bukan di luar, tapi di dalam dirinya. Benang putih yang selama ini ia jaga, mulai berubah warna, dari putih ke abu, dan malam itu, ketika ia mencoba menyentuhnya, benang itu terasa panas seperti bara. Saya harus buka ini, katanya akhirnya, menatap Pak Hashim. Pak Hashim menggeleng, kalau kamu buka, itu bukan hanya membangkitkan penjaga, tapi juga membuka jalan lama, dan jalur itu akan menarik kembali semua yang dulu pernah ingin kamu kubur. Ranti menunduk, wajahnya lelah, bukan karena takut, tapi karena tahu, ini bukan lagi tentang santet, atau gangguan, tapi tentang siapa dirinya dan warisan apa yang sudah lama ia coba sembunyikan. Malam itu, ia duduk bersila, sendiri, mematikan semua lampu, dan hanya menyisakan sebatang lilin, benang putih diletakkan di hadapannya, dan untuk pertama kalinya, ia memotongnya perlahan. Dan saat itu juga, seluruh rumah bergetar pelan,
seolah ada sesuatu yang turun dan berdiri tepat di tengah ruang, tak bersuara, tapi terasa berat, dan angin malam membawa satu kata yang tak diucapkan manusia. Aku datang, karena kamu izinkan. Ranti membuka matanya pelan, dan dunia terasa lebih sunyi daripada biasanya, karena dalam sunyi itu, ada yang bangkit. Malam itu, setelah benang putih terputus, rumah Pak Yamin tidak lagi gelap, justru terang oleh cahaya samar yang tidak berasal dari lilin atau listrik, tapi dari sesuatu yang seperti nyala embun, mengambang di udara, mengisi setiap sudut rumah dengan hawa yang dingin, tapi tidak menusuk. Pak Yamin dan Bu Rahma tertidur pulas untuk pertama kalinya sejak minggu-minggu terakhir, napas mereka tenang, tak ada mimpi buruk, tak ada sesak di dada, hanya sunyi, yang terasa damai. Tapi di halaman belakang, Ranti duduk diam, matanya terbuka lebar, menghadap ke pohon jambu air yang selama ini jadi tempat ia biasa menggantung pakaian. Malam itu pohon itu tak bergerak, tapi bayangannya memanjang, seolah mengarah ke satu titik di tanah. Dan dari arah pagar belakang, datang sosok samar, berjalan pelan, bukan jin, bukan bayangan, tapi arwah Bu Erna, lengkap dengan pakaian dasternya yang biasa, namun wajahnya tidak utuh, bagian mulutnya compang kemping, dan matanya berair, bukan sedih, tapi penuh dendam yang belum dilepas. Ranti tidak mundur, ia berdiri, dan di belakangnya, samar terlihat sosok berjubah putih berdiri tanpa kaki, wajahnya tak terlihat, tapi tangan kirinya memegang kitab kecil, dan tangan kanannya mengarah ke tanah. Penjaga dari Bani Rakib telah datang. Bu Erna berdiri terpaku beberapa meter dari Ranti, mulutnya bergerak, berusaha berbicara, tapi tak ada suara keluar, hanya gemuruh angin yang menjawab, dan udara menjadi berat. Engkau mati dalam keadaan marah, kata Ranti pelan, dan kau menyeret dendammu ke dalam tanah, itu sebabnya tanah menolakku waktu mengirim doa untukmu. Arwah itu bergetar, tubuhnya mulai retak seperti kaca, dan dari retakan itu, keluar bayangan kecil lain, sosok jin hitam yang dulu dikirimnya sendiri, sekarang tak lagi berbentuk, hanya seperti asap yang tersisa dari kebakaran panjang. Ranti melangkah ke depan, membuka telapak tangannya, dan membaca sholawat yang paling sering ia lantunkan setiap sore, perlahan, namun kali ini tidak untuk melindungi, tapi untuk melepaskan. Saat kalimat terakhir selesai, tanah di bawah arwah Bu Erna terbuka sedikit, seperti lembut digali oleh angin, dan sosok itu jatuh perlahan, bukan ditarik, tapi seperti dilepas, ditenangkan. Dan penjaga berjubah putih itu menghilang bersamaan dengan lenyapnya cahaya samar di sekeliling rumah. Pagi harinya, Pak Hashim datang, menatap wajah Ranti yang tampak sangat berbeda, tenang, tapi tidak seperti sebelumnya, kini tatapannya lebih dalam, seperti seseorang yang melihat lebih jauh dari batas mata manusia biasa. Sudah selesai? Tanya Pak Hashim. Untuk sekarang, iya, jawab Ranti pelan. Ia kembali bekerja seperti biasa, menyapu halaman, menyiapkan sarapan, menyiram bunga, tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi malam itu, tak ada yang bertanya, karena tidak ada lagi gangguan, tidak ada mimpi buruk, dan tak ada yang meninggal mendadak. Namun setiap malam Jumat, Ranti tetap duduk di serambi belakang, memegang tasbih, dan membaca pelan, bukan untuk mengusir, tapi untuk menjaga, karena jalur itu sudah terbuka, dan siapapun yang membuka, tidak bisa sepenuhnya kembali jadi orang biasa. Tamat. Bukan semua penjaga memakai sorban, dan bukan semua pelindung datang dari langit.